bangku kuliah itu tidak menjamin kesuksesan Anda. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah dengan tidak kuliah juga menjamin kesuksesan Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang alasan saya kenapa saya itu kuliah. Mungkin teman-teman pernah mendengar sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa bangku kuliah itu tidak menjamin kesuksesan Anda. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah dengan tidak kuliah juga menjamin kesuksesan Anda? Karena pada faktanya kan ternyata sama-sama tidak memberikan jaminan apapun. Baik yang kuliah maupun tidak kuliah itu tidak ada jaminan untuk menjadi orang sukses. Namun setidaknya dengan kuliah kita sudah berusaha untuk mempersiapkan diri. Analoginya begini, seperti kita naik motor di jalan raya. Ketika kita antara cepat dengan lambat, laju kecepatan dan laju kita lambat ataupun cepat itu sama-sama tidak menjamin keselamatan kita. Terkadang yang lambat justru ditabrak dan yang cepat justru menabrak. Tapi kan lebih baik kan hati-hati, tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat, gitu kan. Nah, tapi saya tidak akan membahas itu. Saya lebih fokus kenapa saya itu kuliah. Ada beberapa alasan. Banyak orang mungkin mengatakan bahwa kita bisa berkarya tanpa harus melanjutkan kuliah. S1 saja sudah cukup. Bahkan kalau di desa-desa SMA saja sudah cukup. Tapi saya tetap obsesi, berambisi untuk melanjutkan kuliah. Kenapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah karena kalau tidak di bangku pendidikan formal, saya itu biasanya malas untuk belajar. Maka dengan masuk di pendidikan formal, setidaknya ada yang mendorong saya untuk semangat belajar. Ada aturan yang harus saya penuhi, saya harus mengikuti ujian sehingga saya harus belajar, saya harus presentasi sehingga secara otomatis saya pun harus belajar. Tapi kalau saya tidak kuliah, wah, kayaknya susah. Karena tidak ada faktor eksternal yang mendorong saya. Kemudian yang kedua, saya percaya bahwa dengan mencari ilmu, orang yang mencari ilmu, seperti dalam hadis dikatakan bahwa orang yang berjalan mencari ilmu itu sama dengan berjalan menuju surga. Saya sadar bahwa saya tidak memiliki banyak kebaikan, ibadah saya juga biasa-biasa saja, sholat biasa-biasa saja, zikir biasa-biasa saja, dan sebagainya biasa-biasa saja. Jadi, maka dengan mencari ilmu ini saya harap menjadi bagian dari ibadah saya. Dan mencari ilmu, ada di ruang ilmu, ada di majelis ilmu, termasuk salah satu ibadah yang paling mudah menurut saya. Duduk saja di majelis ilmu itu sudah didoakan oleh malaikat, dimintakan ampun oleh malaikat. Paham satu ilmu sudah seperti sholat sunnah berapa puluh rakaat, gitu kan ya. Nah, dengan begitu saya berharap dengan ada di majelis ilmi, saya masuk ke ruang pencari ilmu, itu saya bisa menjadi bagian daripada saya, gitu ya. Jadi tidak selalu ketika kita kuliah, tidak selalu tentang jabatan tertentu atau profesi tertentu. Tidak selalu ketika kuliah tujuannya adalah untuk mendapatkan pekerjaan. Justru menurut saya, kalau saya kuliah misinya itu adalah untuk mendapatkan pekerjaan, maka itu menurut saya, bagi saya sendiri, adalah sudah mendiskreditkan posisi ilmu. Karena kalau kita mencari ilmu, kita kuliah dengan sungguh-sungguh, maka otomatis. Kalau kita sungguh-sungguh kuliah, kita belajar dengan sungguh-sungguh, jadikan kesempatan waktu kuliah untuk membangun jaringan, berteman dengan baik, maka otomatis nanti pekerjaan akan ikut.
Sebaliknya kalau kuliah hanya untuk mencari pekerjaan, ya nanti yang akan didapatkan pekerjaan itu. Dan saya tidak ingin hanya mendapatkan pekerjaan, tapi lebih daripada itu adalah mendapatkan keberkahan, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah tantangan-tantangan yang dihadapi di kuliah itu ternyata sangat bermanfaat bagi saya dalam menjalani proses kehidupan. Mungkin saat bekerja itu tidak sama dengan jurusan yang kita ambil saat kuliah. Misalnya, seorang akuntan jadi novelis, atau seorang pendidikan ekonomi jadi penulis, dan sebagainya. Jadi mungkin memang tidak sama. Banyak orang yang justru bukan orang jurusan seni, justru menjadi YouTuber dan sebagainya. Jadi, tidak ada korelasinya terkadang, tidak match. Tapi deadline, tugas-tugas yang diberikan saat kuliah, tantangan-tantangan, bagaimana kita berargumentasi, bagaimana kita presentasi, kemudian bagaimana kita kerja kelompok, itu justru sangat bermanfaat ketika kita misalnya menjadi YouTuber, menjadi novelis, menjadi penulis dan sebagainya. Itu justru sangat bermanfaat. Kemudian bagaimana kita bersosial, pasti kalau teman-teman itu perhatikan, antara orang yang kuliah dengan orang yang tidak kuliah ketika bermasyarakat pasti berbeda. Demikian juga orang yang sekedar kuliah dengan orang yang aktif di organisasi itu pasti berbeda ketika bermasyarakat. Begitu juga ketika kerja di kantor, ada perbedaan yang sangat signifikan. Mungkin orang yang hanya kuliah dari sisi akademisnya bagus, misalnya IPK-nya 3,99 atau misalnya 4 gitu, tapi tidak pernah aktif di organisasi. Kemudian saat masuk ke dunia kerja dengan anak yang IPK-nya mungkin standar tapi aktif di organisasi, cara bekerjanya pasti berbeda. Bagaimana menangani masalah, bagaimana menjadi problem solver, bagaimana menjalin interaksi, kerjasama, teamwork dan sebagainya pasti berbeda. Nah, disitulah ada ruang-ruang yang bisa kita isi selain kuliah. Di bangku kuliah kita bisa berorganisasi, kita bisa bekerja sama, dan kita bisa meningkatkan skill kita. Jadi kuliah bukan sekadar, jangan dianggap kuliah itu sekadar untuk mencari ilmu-ilmu material seperti yang kita pahami, pendidikan ekonomi saja, enggak. Tapi bagaimana kita membangun skill kita, gitu ya. Soft skill kita juga dibangun. Jadi itulah beberapa alasan simple kenapa saya kuliah, dan saya ingin kuliah sampai pada S3 atau pasca doktoral gitu, sampai selesai. Kenapa? Ya karena sederhana itu. Menurut saya kuliah itu, menuntut ilmu itu adalah salah satu ibadah yang paling mudah untuk saya jalani. Salah satu karena banyak sebenarnya ibadah-ibadah lain yang bisa kita jalani. Baik, demikian dari saya. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Kalau kalian suka kepada konten-konten di YouTube ini, silahkan subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.